Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidat Madengke, Stambuk L131818176. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya melalui resume perhutanan sosial yang materi yang saya ambil yaitu pengendalian dan pembinaan perhutanan sosial. Langsung saja ke slide pertama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal ini sangat berhubungan dengan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menjadi kesempatan yang besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Oke, slide kedua yaitu penyiapan kawasan perhutanan sosial. Dalam hal ini terdapat ada 5 ruang lingkup dalam penyiapan kawasan perhutanan sosial. Yang pertama yaitu hutan kemasyarakatan atau HKM. Hutan kemasyarakatan atau HKM adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar agar tercipta kesejahteraan. Maksudnya untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan. Yang kedua yaitu hutan desa atau HD. Apa itu hutan desa? Yaitu hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Kemudian yang ketiga yaitu hutan tanaman rakyat atau HTR. Apa itu HTR? HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menetapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan. Kemudian yang keempat ada kemitraan kehutanan di kelompok pengelola hutan atau perusahaan. Dan kemudian ada juga hutan adat. Apa itu hutan adat? Yaitu hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara. Jadi kelima ruang lingkup penyiapan kawasan perhutanan sosial ini berhubungan dengan pengendalian dan pembinaan perhutanan sosial. Oke, slide ketiga yaitu ini masuk dalam pembinaan dan pengendalian. Dalam hal ini pembinaan dan pengendalian perhutanan sosial diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian dapat dibantu oleh Pokja PPS. Apa itu Pokja PPS? Tentu saja Pokja PPS adalah kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Jadi dalam pelaksanaan ini agar cepat pelaksanaan yang membuat perhutanan sosial itu menjadi berkembang, yaitu dengan menggunakan Pokja atau kelompok kerja perhutanan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan dapat difasilitasi oleh kepala dinas yang membidangi kelingkungan hidup dan kehutanan atau kepala UPT, unit pelaksana tugas. Jadi di setiap daerah itu tentunya ada kepala dinas yang memfasilitasi Pokja atau PPS yang bertugas dalam daerah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembinaan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pengelola. Yang pertama ada pengelola HPHD atau hak pengelolaan hutan desa. Yang dimaksud dengan hak pengelolaan hutan desa atau HPHD adalah hak pengelolaan
pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Kemudian ada yang namanya pemegang IUPHKM atau izin usaha pemanfaatan HKM atau hutan kemasyarakatan, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi. Jadi yang ketiga yaitu pemegang IUPHK HHK HTR atau kepanjangannya itu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat. Yang dimaksud dengan IUPHK HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kemudian yang keempat ada kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antar masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Kemudian ada yang namanya mitra konservasi. Mitra konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Kemudian ada yang namanya pemangku hutan hak atau hutan adat. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Kemudian hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang pemindahan dan pengendalian untuk perhutanan sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.